Yang pertama adalah majrurun bil harfi, dicerkan dengan huruf. Yang kedua adalah mudhafun ilaih atau idhofah. Yang ketiga adalah na'at, sifat. Yang keempat adalah ataf. Yang kelima adalah taukid. Yang keenam adalah badal. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi qanati Wasilatuna. Ayyuhal musyahidun al-kiram, kapan isim berstatus jar? Selama 15 menit kita akan mempelajari tentang isim-isim yang berstatus jar. Seperti yang kita tahu bahwasanya kalimah isim itu pasti posisinya ada 3 tempat. Kalau dia tidak marfu', ya mansub. Kalau tidak mansub, dia pasti majrur. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menghafalkan isim-isim yang posisinya majrur atau dibaca jar. Jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah al-majrur bil harfi. Jadi kalimah itu dijarkan dengan huruf. Yang kedua, dia menjadi mudhaf ilaih, mana bagian dari idhofah. Kemudian yang ketiga adalah na'at, sifat. Ataf menjadi kata sambung. Kemudian ada taukid, posisi penguat, dan badal, yakni pengganti. Keempat, na'at, ataf, taukid, badal itu biasa disebut dengan at-tawabi'. Kalimat isim yang mengikuti kepada sebelumnya. Jadi at-tawabi' ini ada di ketika rafa, ketika nasab, ketika jar. Jadi 4 kalimah ini ya, 4 kalimah ini akan ada di semua i'rab, baik rafa, nasab maupun jar. Yang pertama al-majrur bil harfi, dijarkan dengan huruf. Nah, huruf jar diantaranya adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, kemudian huruf qasam. Jadi kalimah yang jatuh setelah huruf jar ini, maka dia diposisikan atau dia dibaca majrur atau dijarkan. Sekali lagi, kalimah yang jatuh setelah huruf jar itu disebut dengan majrur. Contohnya adalah sirtu minal masjidi ilal baiti. Saya berjalan dari masjid ke rumah. Kalian perhatikan pada lafaz al-masjid. Al-masjid ini disebut dengan isim mufrad. Kemudian dia jatuh setelah lafaz min. Isim mufrad majrurnya atau jarnya ditandai dengan kasroh. Masih ingat hafalan kita? UAI. I jadi isim mufrad, jarnya dengan tanda kasroh. Ilal baiti. Ila ini huruf jar, al bait adalah isim mufrad jatuh setelah huruf jar. Karena dia jatuh setelah huruf jar disebut dengan majrur. Al bait isim mufrad, tanda jar isim mufrad, kemasukan huruf jar, tanda jarnya dengan kasroh, maka dibaca al baiti. Jadi yang pertama adalah al majrur bil harfi, dijarkan dengan huruf. Yang kedua, al mudhaf ilaih. Jadi kalimah yang statusnya menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu apa? Mudhaf ilaih itu bagian dari idhofah. Contoh, ilmus sarfi. Ini adalah susunan idhofah. 2 kalimah ya. Kalimah satu disandarkan kepada kalimah yang lain. Ilmus sarfi. Ilmu asalnya adalah ilmun, kemudian ada sarfun, as-sarfu. Dijadikan satu menjadi ilmus sarfi.
yang depan disebut dengan mudhaf, as-sarfi disebut dengan mudhaf ilaih. Kalimah yang kedua ini disebut dengan mudhaf ilaih, hukumnya adalah majrur, dijarkan. As-sarfi isim mufrad, tanda jarnya dengan kasroh, uai. Kemudian ilmun nahwi. Ilmun nahwi bentukan dari lafaz ilmu, ilmun, dan an-nahwu. Perlu kalian perhatikan lafaz idhofah, mudhofnya ini itu dia hukumnya mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah, bisa u, bisa a, bisa i, ya, tergantung dari kalimat dia isim mufrad atau isim tasniyah atau jamak. Jadi lafaz mudhaf itu mu'rab hukumnya, mudhafun ilaih hukumnya majrur, harus dibaca jar. Tanda jarnya menyesuaikan kepada kalimat tersebut, apakah dia terdiri dari isim mufrad, isim tasniyah, atau isim jamak. An-nahwu diidhofahkan kepada ilmun pada mudhaf, maka menjadi ilmun nahwi. An-nahwi itu dijarkan dengan tanda kasroh karena isim mufrad, uai. Mudhaf dan mudhaf ilaih disebut dengan idhofah. Jadi idhofah adalah terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Contoh yang lain, yaumul ahadi, hari ahad. Mudhaf yang depan ini mudhaf, yang belakang disebut dengan mudhaf ilaih. Yang belakang ini harus majrur, harus dibaca jar. Ahad isim mufrad, tanda jarnya dengan kasroh, uai. Usulul fiqhi, usul fiqhi, usulul fiqhi, usul mudhaf, al-fiqhi mudhaf ilaih. Al-fiqhi majrur karena dia menjadi mudhaf ilaih. Kemudian mudarrisul lughah, guru bahasa. Mudarris mudhaf, al-lughati mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih majrur. Al-lughah isim mufrad, tanda jarnya dengan kasroh, uai. Jadi isim majrur yang kedua adalah mudhaf ilaih. Kita sudah hafal, yang pertama adalah dijarkan dengan huruf atau majrur, al-majrur bil harfi. Yang kedua adalah al-mudhaf ilaih. Yang ketiga adalah an-na'at, sifat. Dhahabat talibu ila suqil kabiri. Mahasiswa pergi ke pasar besar. Kalian perhatikan lafaz al-kabir, besar, ini adalah sifat dari lafaz as-suq yang maknanya pasar. As-suq itu majrur, dibaca jar karena dia kemasukan huruf jar, yakni berupa huruf ilah. Jadi al-kabir ini adalah sifat mengikuti kepada yang disifati, yaitu as-suq. As-suq hukumnya majrur. Jadi al-kabir dibaca jar karena mengikuti pada mausuf atau yang disifati. Yang kedua, yaskunu sadiqi fi baitin saghirin. Maknanya temanku tinggal di rumah kecil. Kalian perhatikan lafaz saghirin, ini adalah majrur karena dia menjadi sifat atau na'at dari lafaz baitin. Lafaz baitin ini disebut dengan majrur atau dibaca jar karena kemasukan huruf jar fi. Fi baitin saghirin. Yang keempat adalah atof atau al-atfu, kata sambung. Contohnya adalah a'jabtu bidzakaiha wa sifatiha. Aku kagum dengan kecerdasannya dan sifat-sifatnya. Kalian perhatikan lafaz
wa sifatiha. Sifatiha ini majrur karena dia diatofkan, karena dia disambungkan dengan lafadz bidzakaiha. Di sini ada huruf atof yang disebut dengan huruf wawu. Di sini ada huruf atof berupa huruf wawu yang menyambungkan kepada lafadz sebelumnya, yaitu lafadz zakai. Lafadz zakai itu majrur atau dibaca jar karena dia kemasukan huruf jar berupa huruf ba, bidzakaiha wa sifatiha. Jadi wasifatiha ini majrur karena diatofkan kepada lafadz zakai. Kita sudah hafal yang dijarkan tadi dari pertama apa? Yang pertama tadi al-majrur bil harfi. Yang kedua mudhafun ilaih. Yang ketiga na'at. Yang keempat atof. Yang kelima at-taukid. Taukid itu penguat. Takallamtu ma'al qaidi nafsihi. Takallamtu ma'al qaidi nafsihi. Aku berbicara bersama pimpinan sendiri. Jadi pimpinan langsung nafsihi. Jadi al-qaidi ini adalah majrur karena dia gandeng dengan lafadz ma'a. Al-qaidi isim mufrad, tanda jarnya dengan kasro uai. Kemudian nafsihi ini adalah huruf taukid dan dia dibaca majrur karena mengikuti kepada al-qaidi. Yang terakhir badal, pengganti. Pada sholawat berikut contohnya adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kalian perhatikan lafadz Muhammadin ini adalah badal dari lafadz sayyidina. Muhammadin majrur, tanda jarnya dengan kasro karena dia isim mufrad uai. Kemudian sayyidina ini adalah yang mubdal minhunya. Sayyidina majrur karena kemasukan huruf jar ala. Ala sayyidi. Sayyidi isim mufrad, kemasukan huruf jar, tanda jarnya dengan kasroh uai. Muhammadin menjadi badal dari lafadz sayyidina. Kita ulangi lagi. Isim yang dibaca jar atau al-majrurat itu ada 6. Yang pertama adalah majrurun bil harfi, dijarkan dengan huruf. Yang kedua adalah mudhafun ilaih atau idhofah. Yang ketiga adalah na'at, sifat. Yang keempat adalah atof. Yang kelima adalah taukid. Yang keenam adalah badal. Isim yang dibaca jar atau al-majrurat itu ada 6. Yang pertama adalah majrurun bil harfi, dijarkan dengan huruf. Yang kedua adalah mudhafun ilaih atau idhofah. Yang ketiga adalah na'at, sifat. Yang keempat adalah atof. Yang kelima adalah taukid. Yang keenam adalah badal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, share agar orang lain bisa memanfaatkan video ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga bermanfaat. Wasilatuna media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalkan. UAI, UAA, UAI, UAA, UII. Al yaya, wa yaya, wa alya. Al yaya, wa yaya, wa alya. UAS. Doroh, faroh, hafilat. Sunun, hanun, hanun. Sekali lagi, UAS. Doroh, faroh, hafilat. Sunun,
hanun hanun. Nah, baik.